Ayat 7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, maksudnya suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Pada 2000 tahun yang lalu, di mana umat Israel dipimpin oleh hamba Tuhan Musa, selama 40 tahun mereka di padang gurun berpusing-pusing. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan ke atas kehidupan mereka. Tuhan memberikan mereka burung untuk makan, sebab mereka meminta daging kepada Tuhan, dan Tuhan berikan. Mereka meminta Tuhan roti, dan Tuhan berikan mereka roti. Walaupun Tuhan sudah melakukan banyak mujizat ke atas mereka, mereka tetap bersungut-sungut dan memuji Tuhan. Maksudnya memuji Tuhan ini, kau nih Tuhan Yesus, saya sudah dengar baca kau bilang mau bagi begini 500 supaya saya diberkati. Jadi kamu tuntut Tuhan. Sekali kamu sudah bagi duit, persepuluhan, pembangunan, zinc gereja 500 sudah kamu bagi, tipu Tuhan Yesus. Dia bilang dia kasih berkat saya. Mana tuh pulangan? Itu maksud dia menguji Tuhan. Itu nama dia sesat hati. Saya rasa cukup jelas. Itulah nama dia sesat hati. Sebab apa yang ditaburkan tuh benih firman, kamu mengerti di dalam jasmani dan guna pikiran, bukan berlandaskan pimpinan Roh Kudus dalam setiap pribadi kamu. Nah, itulah maksud dia memuji Tuhan. Sampai mereka tidak dapat masuk ke tempat perhentian yang Tuhan janjikan, di mana ada susu dan madu, di mana ada di tanah Kanaan. Tapi kalau di dalam alam roh itu maksudnya sorga. Kan tempat ini kita sudah diberitahu oleh malaikat itu. Si Nana, dia bilang, Apostol Iden Reda, dia bilang Tuhan sudah tempatkan tempat ini adalah tanah Kanaan. Itu secara jasmani, sebab setiap orang perlukan keperluan kita masing-masing. Itulah kenapa tempat ini dikatakan tempat tanah Kanaan. Tetapi secara dalam alam roh itu bukan sahaja tanah Kanaan, tapi itu adalah sorga. Sorga yang Tuhan maksudkan sebenarnya. Bila kamu bertahan beribadah di tempat ini, di mana kamu diuji dan terus diproses, bermakna kamu memilih jalan sorga. Menuju jalan sorga itu hanyalah jalan sempit dan sesat, bukan lebar dan luas. Lebar dan luas itu adalah untuk dunia, daging. Tetapi umat Israel, mereka tidak mendengar kata Tuhan. Mereka terus-menerus memuji Tuhan. Seperti kita di sini tidak percaya
dan kita memuji Tuhan. Kita bilang, saya sudah bagi, tidak pun tuh janji Tuhan, saya tunggu-tunggu, tidak pun. Memuji nama Dia. Itulah nama Dia, sesat hati. Kenapa sesat hati? Sebab hati kamu dipimpin oleh daging, bukan roh Tuhan. Dan disebabkan kekerasan hati umat Israel di padang gurun selama 40 tahun, banyak yang mati. Disebabkan mereka menaikkan murka Tuhan. Seperti itulah Tuhan Yesus memberitahu kepada kita di dalam Roma pasal 2. Mari kita buka dalam Roma. Roma pasal 2 ayat 5. Roma pasal 2 ayat 5. Tuhan Yesus bilang, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tidak berjalan, saya punya screen. Ia menurut perbuatannya. Oke. Tuhan Yesus bilang, disebabkan kekerasan hati umat Israel dan disebabkan kekerasan hati orang-orang yang tidak mau betul-betul percaya dan tidak mau betul-betul bertobat, mereka akan mengundang murka Tuhan sendiri ke atas diri mereka. Kalau secara kasar perkataan, tidak perlu formal. Kalau kita lah style Sabah bercakap, kalau bilang murka tuh mati, begitulah. Kalau secara kasar, kau mengundang supaya Tuhan kasih mati kau di sini, begitu, macam begitulah. Kalau secara kasar, bukan dalam perkataan formal, oke? Dan kita pergi dalam Ibrani balik. Ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Apa yang membuat seseorang itu berkeras hati? Disebabkan dosa, disebabkan daging yang terlalu banyak di dalam hati, bertimbun-timbun. Nah, itulah kalau kita di sini kita sentiasa mendengar nasihat, terutama dari, kalau kita minta nasihat dari ibu gembala, kamu paham lah, dari E sampai Z. Nah, kamu paham juga, kalau kamu bercerita dari ibu gembala, kamu dinasihati, dimotivasi. Kenapa begitu? Sebab karena roh kamu memerlukan itu, tetapi kamu tidak melihatnya dengan mata kasar. Hanya dapat dilihat ketika kamu berdoa, membaca Alkitab. Di mana arah tuju roh kamu pada saat ini? Adakah betul-betul roh kamu berjalan menurut pimpinan Tuhan, atau menurut pimpinan hati kamu yang penuh dengan dosa, daging yang memimpin perasaan, emosi? Tapi sebenarnya itu bukan dari Tuhan. Dan saya imbas sedikit tentang
khotbah 2 minggu yang lalu, maksudnya silap 2 minggu kali, di mana Apostol Iterreda berkhotbah mengenai tentang masa lalu kita, setiap pribadi lepas pribadi. Tujuan itu disampaikan kepada kita bukan untuk kamu mengingat dosa kamu yang dulu-dulu. Bukan untuk memandang rendah kamu. Saya tidak tahu kenapa saya cakap di sini ya. Saya rasa memang ada yang perlu kamu dengar. Sebab roh jahat kan licik. Dia menyelusup di pikiran kamu. Kenapa pada zaman dulu-dulu nih? Mungkin dia ungkit kali saya punya dosa yang dulu-dulu nih, yang zaman British. Tujuan Tuhan bukan itu sebenarnya. Tuhan mau mematangkan perisai perang kamu, api perang kamu. Tuhan mau kamu sadar bahwa pada masa itu, walaupun belum ada malaikat turun di tengah-tengah kita, belum ada tabut perjanjian, tapi kuasa Tuhan tetap dahsyat di tengah-tengah kita. Tapi kita ditutupi oleh ilah zaman dunia yang membuatkan kita tidak boleh berpikir. Kenapa itu disampaikan? Tuhan mau kamu matang secukup-cukupnya dalam alam roh, sebab kita mau berperang. Kenapa itu disampaikan? Kenapa itu diperingatkan? Dulu orang pun kuat loh. Kalau kamu tengok betul-betul YouTube kita punya 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, sebenarnya itu sudah kuat. Terus terang, masa itu kolam Bethesda, saya punya kesaksian. Saya tidak pernah bersaksi sama, saya tidak kasih tahu secara pribadi, tapi masa itu saya rasa sangat kuat. Seperti itu air yang dalam kolam itu hidup, dan dia membuat kau berjalan di dalam perjanjiannya Tuhan. Kenapa Tuhan tidak pernah putus-putus mengampuni, mengasihi kita? Disebabkan perjanjian itu. Dari dulu urapan Tuhan sudah sangat kuat sebenarnya jemaat Tuhan. Tapi karena dosa dan daging terlalu banyak, termasuk diri saya sendiri, sehingga alam roh itu ditutup, sehingga harus mencapai daging, keinginan dahulu baru Tuhan. Betapa bodohnya itu. Sekarang saya mengaku bodoh. Saya tidak mau main-main sekarang jemaat Tuhan. Kita betul-betul mau berperang nih. Kalau kamu main lastik-lastik ayam saja, itu dari kamu saja tuh. Saya tidak mau terlibat yang begitu. Sebab kita berperang dalam alam roh pun kita macam lastik-lastik ayam. Tuhan bilang, kenapa itu harus diperingatkan kepada mereka pada khotbah 2 minggu yang lalu? Sebab Tuhan mau mereka mengerti. Tuhan mau kamu, kita semua jemaat Tuhan yang di sini mengerti bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah tidak ada. Sekiranya selama ini kamu mengatakan Tuhan tidak menyertai siapa, itulah sebegitu. Itu nama dia bodoh. Kamu menyalahkan Tuhan, kamu menguji kuasa Tuhan dalam pribadi kamu. Inilah kita punya pelajaran malam hari ini. Kalau kita terus-menerus menguji kuasa Tuhan, kamu sendiri mengundang kematian atas dirimu sendiri. Siapa bilang Tuhan tidak menyertai? Cuma kita harus diproses untuk menjadi emas yang murni. Karena untuk memperoleh pakaian perang itu, kita harus menjadi bejana yang kudus di hadapan Tuhan. Kita mau berperang jemaat Tuhan. Tuhan memperingatkan kepada kita semua.
semua bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dari sejak dahulu lagi. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita yang merasa Tuhan meninggalkan kita sebab kita tidak berdoa baca Alkitab. Kita tidak masuk alam spiritual. Itulah kenapa kita rasa begitu. Kita dibodohkan oleh dunia ini. Dunia ini mau masuk neraka, jemaat Tuhan. Jangan tertipu dengan dosa. Itu adalah tipu daya dosa. Karena dosa berasal dari setan, dari roh jahat, dari alam maut. Sebab alam maut penuh dengan dosa. Tuhan mengingatkan di mana kita berada sampai titik pada saat ini. Karena Tuhan mengingatkan hamba-Nya. Tuhan mengingat hamba-Nya. Jerih payahnya terlalu amat dalam. Saya terus terang jemaat Tuhan, ada satu kali penglihatan saya yang ketika saya mau mula bertumbuh sudah, dan saya mau belajar, saya bilang, siapa yang saya berdoa, Tuhan, apa sebenarnya ini yang dilakukan oleh bapak saya bilang. Dulu saya pandai berdoa. Kamu pikir-pikirlah dulu kamu 10 tahun yang lalu pandai berdoa kah? Dulu saya pandai berdoa, saya terus terang saya pandai berdoa. Apa sebenarnya nih Tuhan Yesus? Yang saya tahu Tuhan Yesus saja. Ketika itu ketika tuh Eva sudah ada. Dan pada saat itu saya memang diproses habis. Sebab satu yang bikin bangkit saya tidak tahu gembala sedang masih ingat tidak pada cakap. Dia bilang, "Bah, Rong, kau ingat Tuhan Yesus?" Masa tuh Eva masih dalam perut saya. Kau masih ingat Tuhan Yesus kah? Saya diam saja masa tuh. Saya punya hati menangis. Saya tahu semua jemaat Tuhan sini sudah tahu saya punya latar belakang macam mana mendirikan rumah tangga. Dan hati saya sangat menangis masa itu, tapi saya diam saja. Dan masa itu saya baru balik dari Giat Mara sama si Jack, kami jalan kaki dari Kobusak pergi sana, apa sih nama dia tuh? Nama dia tuh yang ada Imat sana tuh. Saya tidak ingat sudah nama dia sana. Ada Open University di sana tuh. Sana RTM. Sampai sana saya jalan kaki sama si Jack. Terus pas dia bilang, "Kau masih ingat Tuhan Yesus kah?" Saya diam saja, saya tidak jawab dia. Tapi pada waktu itu saya punya hati tiada sudah. Sesiapapun tiada sudah. Hanya Tuhan saja. Dia bilang, "Ingat, Rong," dia bilang, "kau sudah pernah melayani." Dia bilang, "Berhabislah kau bayar harga." Itu yang tertanam di hati saya. Sampai sekarang saya masih ingat. Dan masa itu saya berdiri di tangga dan gembala sidang di luar tuh yang kaki 5 yang rumah dulu di Kobusak tuh, dekat jemuran sana. Saya berdiri di sana dekat tuh tangga, dia di sebelah saya. "Ingat, kau bayar harga sudah tuh, berhabis sudah kau bayar harga." Itulah saya tidak takut mati untuk Tuhan. Saya punya hati sudah bertekad untuk Tuhan. Saya tidak peduli. Sebab Tuhan saja yang mampu menyelamatkan manusia. Sesama manusia tidak dapat menyelamatkan. Kita hanya memerlukan sesama manusia ketika manusia itu berada dalam posisi sebagai seorang hamba untuk mengajar, mendidik kamu supaya kamu masuk surga selamat. Itu tujuan dia. Supaya semua
13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Itulah maksudnya. Itulah kenapa mulut kami tidak berhenti-berhenti. Jangan. Kalau ada sudah macam kami rasa melanggar daripada itu kekudusan tuh, itu urapan macam itu menurun, jangan. Itulah kenapa kami begitu. Kami bukan Tuhan untuk mau menyelamatkan kamu, tapi kami diberi amanat supaya kamu punya jiwa, roh kamu diselamatkan betul-betul. Sebab yang memberi kami amanat itu bukanlah manusia, Tuhan Yesus sendiri. Siapa lebih daripada Tuhan Yesus? Orang boleh tiru nama Tuhan Yesus, tapi dia bukan Tuhan, dia manusia, dicipta dari Tuhan juga sendiri. Ingat jemaat Tuhan, kita jangan pernah bosan. Titik itu di mana kita sejak dahulu 10 tahun yang lalu, Tuhan sudah menyertai kita sampai sekarang. Sebab pada waktu itu kita sebenarnya sudah menerima terang itu, jemaat Tuhan, sudah. Tapi kita yang ingin memenuhi keinginan daging kita, itulah membuat terang itu lari daripada kita. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal 10 ayat 39, ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Sekarang kita sudah bertahan dalam perjuangan yang berat dari sejak dahulu lagi. Itulah maksudnya perjuangan yang berat. Perjuangan kita bukan setakat yang biasa-biasa saja. Kalau kita bilang biasa-biasa aja, Bang, mustahil lah kamu tidak rasa tuh perjuangan, bebanan, proses yang kamu alami sekarang. Mustahil kamu tidak rasa. Kalau saya bilang biasa-biasa. Kalau biasa-biasa, mana sudah yang lain? Kan? Kita belajar ini malam, mana sudah yang lain? Kalau betul-betul apa yang kita alami itu biasa-biasa saja cabaran dia. Kalau biasa, mana sudah yang lain? Kenapa tidak bertahan, diproses, diuji? Ayat 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan, mereka yang diperlakukan sedemikian, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Kita perlu tekun, jemaat Tuhan. Tekun. Maksudnya harta itu bukan harta benda kamu sekarang nih, ada telepon, ada duit di bank, baju cantik-cantik, kata cantik-cantik. Bukan itu. Maksudnya harta tuh itu urapan. Itu harta kepercayaan kamu sama Tuhan. Jangan biarkan itu diambil oleh roh jahat. Itulah maksudnya harta yang kudus. Kamu percaya Tuhan, percaya betul-betul. Itulah kembali sedang bilang, percaya betul-betul. Sebab kepercayaan itu adalah suatu harta di surga. Kita harus percaya betul-betul, jemaat Tuhan. Jangan biarkan dosa
Dosa, suara roh jahat coba memanipulasikan pikiran kita. Harus percaya betul-betul. Percaya betul-betul sampai Tuhan Yesus datang. Jangan alang-alang melayani. Kita sudah limpas daripada separuh. Jemaat Tuhan, perjuangan ini sudah limpas daripada tahap separuh di dalam alam roh. Kalau kamu mundur, saya masih ingat tuh video kita tengok. Dia bilang terus jatah, ini yang kami suka, yang bekas pelayan. Dulu dia pernah mendapat kuasa Tuhan, urapan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup dia. Tapi dia tidak mau Tuhan. Dia tidak mau percaya sudah Tuhan Yesus, dia kasih tinggal Tuhan Yesus. Dia balik kepada dosa dia yang lama. Jadi siapa yang menanti dia? Roh jahat. Sendiri nampak. Seperti itulah jemaat Tuhan. Kita pergi Yohanes pasal 3 ayat 18. Yohanes pasal 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak dinampak. Jadi kita jangan heran kalau kita tidak betul-betul mau percaya Tuhan, bermakna kita sebenarnya tidak suka tuh terang. Kita acak-acak saja, bilang orang. Aku bilang tuh KTP. Tidak sebenarnya kamu mau tuh terang. Kenapa banyak yang memilih keluar? Sebab di mata Tuhan, apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan jahat, bermakna dosa. Mereka coba menyembunyikan dosa mereka, itulah sebab kenapa banyak yang tidak bertahan. Mereka pikir Tuhan tidak akan nampak sampai Tuhan Yesus datang. Tetapi sesiapa yang tidak bertahan, hukuman itu akan menanti. Hukuman apa? Masuk neraka. Terus terang saja. Tidak payah bunga-bunga. Sebab kita sini pertempuran medan perang ada sudah di sini. Dan makhluk sorga dan makhluk roh jahat sudah tahu tempat ini. Kita sudah berperang jemaat Tuhan di sini. Dia tahu siapa yang mengantuk, siapa lapar, mau balik, mau tidur. Tidak tersembunyi jemaat Tuhan. Memanglah kamu nampak tuh orang, tapi yang berkata-kata tuh bukan tuh orang, itu roh di dalam roh. Jadi kalau kamu melawan tuh roh yang di dalam, bermakna roh jahat tahu kamu siapa. Dia bilang, oh, dia pikir ini budak. Dia pikir ini budak belah kuno. Dia pikir bukan roh jahat, main-main saja. Kamu tidak percaya. Itu tanda dia tidak percaya. Bila tidak percaya, tanda dia sesat hati. Siapa yang sesat hati? Dosa. Sebab banyak di dalam hati. Banyak di dalam hati itu andaian, tapi sebenarnya dia tidak bawa duduk di kaki Tuhan. Itulah membuat celah.
Saya nampak hari itu tuh, betul bola tuh. Tapi sebenarnya bukan. Itu suara dosa sebenarnya jemaat Tuhan. Dosa itu maksudnya roh jahat lah tuh. Ingat jemaat Tuhan, kita semua di sini berperang nih. Bukan setakat yang mendoakan, bukan setakat yang didoakan, bukan setakat yang melihat, yang jadi penonton. Semua berperang, tidak ada terkecuali. Semua roh jahat kenal kita di sini. Pintu alam sudah dibuka di tempat ini. Oh, saya kenal si Anu tuh. Oh, nanti dia bilang, oh itu ya nanti kau pergi temu tempat kerjanya tuh, ha? Nanti kita kasih uang. Oh, tengok. Terus kamu beli termasuk kan? Oh, Toyol nanti kau pergi temu di tempat kerja dia tuh. Nanti kita kasih belasannya di sana. Kamu tengok bagus gak roh jahat? Kalau Roh Kudus udah apalah. Ini roh jahat jemaat Tuhan. Masih tidak mau percaya? Jangan sudah kitab kamu dibuka, sudah berdiri di hadapan Yeshua, baru bilang, wih ada pula Tuhan sebenarnya, silap saya. Baru kamu pikir yang, menyesal saya, tidak percaya dulu, betul-betul dulu yang masa sih di bumi. Jemaat Tuhan, sangat terlambat. Tahu, sedang. Wih, ini pula muka Tuhan Yesus nih sebenarnya nih, begini pula. Aura. Oh, kamu nampak depan mata baru bilang, wih, menyesal loh saya tidak dengar cakap dorang. Setelah bilang kembali, saya bilang itu sudah terlambat. Terlambat jemaat Tuhan. Kamu tidak dapat melawan roh jahat di neraka. Tidak mau bilang sebuli lawan pada orang tuh kalau si di sana tidak baik itu. Roh jemaat Tuhan bukan tubuh. Ini mati ini. Nanti saya mau nambah Mikael di depan sama Gabriel. Oh, karena mau bilang, wih betul yang si anak cakap tuh. Ini nasi Gabriel. Dia tulis-tulis begini apa yang mau buat. Dia bagi sama Tuhan. Nanti dibilang Master. Dia bilang ini nanti punya gulungan kitab. Nah gulungan kitab kamu penuh apa? Dosa kah penuh terang? Semua terlihat begini. Tidak yang tersembunyi jemaat Tuhan. Tidak yang tersembunyi. Si anak belakun jaba itu. Mana ada malaikat nama Mikael. Siapa suruh kamu tidak baca Alkitab? Siapa suruh? Mana nama malaikat Mikael? Pandai-pandai saja tuh dorang tuh. Berdoa jemaat Tuhan, baca Alkitab banyak-banyak. Sekurang-kurangnya kamu boleh membaca satu hari 10 pasal. Betul. Kalau kamu tidak tanggungan, kalau kamu tidak anak, kamu sekarang kebanyakan yang muda-mudi ini, bacalah Alkitab lama-lama. 10 pasal, kamu rasa sudah tuh. Kenapa saya cakap? Sebab saya buat. Bila kamu buat 10 pasal kamu baca. Kamu baca. Itu urapan dari dalam tuh Alkitab. Kamu resap, dia sendiri keluar. Membuatkan hati kamu tidak tahan membaca. Saya tidak cakap bohong jemaat Tuhan, saya sendiri rasa. Saya tidak tipu. Nih. Tron. Saya tidak tipu. Saya sendiri buat jemaat Tuhan. Kalau betul-betul kamu bilang kamu baca Alkitab, mustahil kuasa dalam tuh Alkitab tidak keluar. Jemaat Tuhan, sebenarnya Alkitab ini kuasa dia api. Kalau kamu mau tahu, kamu puluhan tahun sudah baca Alkitab, kamu masih tidak tahu apa tuh kuasa dalam Alkitab. Sudah nama dia Allah yang menghanguskan. Pastilah apa yang kita baca tuh, firman yang kita baca tuh api.
Sampai saya bilang, lain ini kali saya baca kitab, saya bilang dia, macam saya tidak boleh duduk, macam saya mau berlutut, saya bilang, ketarik kontak, kamu tanya dia. Lain ini kali, ini urapanmu masa bacanya kitab. Makin lagi jiwa kamu haus, roh kamu haus, mau tahu apa tuh kebenaran. Makin dia mau keluar jemaat Tuhan dalam ini. Kenapa? Kamu rasa lucu, senyum sebab kamu tidak pernah buat. Jemaat Tuhan, perlu banyak lagi jemaat Tuhan. Kita diberi amanat di sini, kita diberi pakaian perang di sini, belum cukup. Kalau kamu tidak ada perbuatan mencari api, itu ada di sini. Kamu mau api, Roh Kudus ada di sini. Disinilah impak itu ini. Ini jemaat Tuhan. Kalau kamu baca 10 pasal satu hari terus kamu berdoa, pengsan kamu sana. Terus saja, bukan pengsan suka hati, pengsan sebab Roh Kudus yang proses hati kamu. Dia menyucikan kamu punya hati, buang yang dosa, yang titik-titik hitam, yang separuh putih separuh gelap tuh dia buang. Betul jemaat Tuhan, saya tidak bohong kamu. Sebab bukan senang jemaat Tuhan kau berada di dalam ranking tertinggi. Kalau kau tidak mengalami sendiri secara pribadi di dalam Tuhan, kalau kau tidak diproses, bukan setakat material jemaat Tuhan mau diproses. Kehausan kamu tuh, haus, lapar. Bukan saja cakap kami haus dan lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Bukan setakat di mulut. Bangun kamu. Kami diam saja jemaat Tuhan, tapi sekarang kamu mau mulai masuk di dalam perang ini. Tidak ada yang tersembunyi jemaat Tuhan. Bukan setakat, ya Tuhan, kami haus dan lapar. Iya. Kalau iya betul-betul, kenapa tidak buat di rumah? Kenapa di gereja baru? Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Di rumah pun kamu beli terima kasih 10,000 times lebih daripada itu pun tidak apa. Sebab kamu pribadi sama Tuhan. Kamu bergegar di rumah merasa urapan Tuhan pun tidak apa. Itulah arti dia perang. Bukan di gereja kita mau perang tau, di rumah lagi lah. Sebab kau bersendirian. Makhluk setan dan makhluk Tuhan melihat kamu. Bukan sakit di sini saja. Tapi di rumah, nanti itu berdoa. Saya tunggu telepon saya bang. Ada betul yang telepon tuh yang itu tuh nih siapa banyak yang SMS nih. Aduh, oh Tuhan Yesus. Sorry aja Tuhan, macam udah kasih itu sorry. Ya, begitulah cari Tuhan. Betul-betul haus. Bukan setakat cakap saja. Bukan Tuhan tidak mau lihat kamu pandai berdoa, tidak. Hati. Bukan kata-kata yang indah dan manis ketika berdoa. Bukan itu yang Tuhan mau. Hati kamu. Tuhan bilang hati, aku mau hatimu
Macam lain sebenarnya jantung. Ya jemaat Tuhan, bukan dari kata-kata yang indah jemaat Tuhan, perbuatan dan hatimu, penyerahanmu itu yang Tuhan mau. Penyerahan. Jangan di depan baru kita bilang, woi mesti seberhabis. Nanti bikin malu saya kalau orang mau berdoa. Siapa suruh kamu tidak berdoa dari awal? Siapa suruh? Kamu tidak mau juga dipandang seperti tidak urapan, tidak kuasa Tuhan tidak turun. Itulah Tuhan beri kita hari-hari. Itulah masa, jam, dan saat itu Tuhan Yesus bagi untuk kita, jemaat Tuhan, pribadi kita ini, roh kita. Roh kita menangis tahu sebenarnya jemaat Tuhan. Itulah bilang di doa tuh begini, tidak beliau. Kenapa? Roh mau, tapi daging terlalu kuat untuk menentang. Kamu pikir tidak sebab kan tuh kenapa tidak dapat? Itu daging. Bila didoakan, itu orang masih pikir-pikir lagi. Dapat kesiannya Tuhan Yesus kasih tinggal tuh saya punya dosa. Sayang saya rasa. Dia terus tolak, melantun balik. Dan dia masuk. Jadi jangan kamu heran. Dalam alam roh tuh begitu. Bukan cakap-cakap secara roh. Tapi sebenarnya dalam alam roh tuh banyak. Bertahan kita jemaat Tuhan. Banyak lagi kita perlu belajar. Ini hanya baru sedikit daripada apa yang kita tahu. Apa yang kamu tahu mengenai alam roh. Ya. Ingin